Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Kevin masukkan tema ini ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Temanya tentang sebuah hubungan dengan seseorang yang mungkin kamu bersama diri dia masih ada kecurigaan atau perasaan was-was. Namun jika hal ini terjadi kepada diri dia, sudah terjadi atau mungkin juga belum terjadi, ada energi apa yang mungkin bisa semesta tunjukkan jika dia menduakanmu? Jika dia menduakanmu, apa yang terjadi pada hubungannya dia dengan seseorang yang menduakan diri sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga dia berselingkuh ya. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Perlu sahabat kebahagiaan ketahui, ini adalah energi seseorang yang mungkin telah mendoakanmu. Jika dia mendoakanmu, apa yang akan dia dapatkan? Kita cek bersama-sama untuk energinya. Kita tarik dulu energinya dia. Apakah orang ini seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, seseorang yang ngejalin hubungan kamu? Jika dia mendoakanmu, apa yang terjadi pada diri dia? Apakah dia bahagia dengan pilihan dia? Atau ada sesuatu hal yang mungkin bisa semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, ada kartu Knave of Swords, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan energi orang ini, jika orang ini memang meniatkan dia mendoakan kamu, ini semua memang berkaitan dari segi gairahnya dia. Dia yang mendoakan kamu memang hanya mencari sebuah kepuasan. Rata-rata orang yang ngejalin hubungan dengan diri dia atau si selingkuhannya atau orang lainnya, dia usianya jauh lebih muda ketimbang usia kamu, atau mungkin juga usianya juga hampir samalah. Ketika dia ngejalin sebuah hubungan dan memilih untuk mendoakanmu, orang ini akan berubah sikapnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Lebih terkesan kayak menutupi sesuatu, berhati-hati, dan memang dia akan menunjukkan perbedaan-perbedaan tersendiri. Knave of Swords di dalam kartu tarot memiliki makna tentang kewaspadaan. Jika dia mendoakanmu, dia akan selalu waspada. Dari gerak-geriknya, dari tingkah lakunya, dari perkataannya, ini akan membuat sahabat kebahagiaan ini mempertanyakan, ada apa dengan diri dia? Orang ini mungkin berusaha untuk main rapi, agar tidak ketahuan jika dia mendoakanmu. Namun apapun yang dia sembunyikan,
Jika sahabat kebahagiaan memang sudah kenal betul siapa diri dia, maka kamu akan bisa menebak. Dan mungkin juga kamu yang akan mengungkapkan. Tapi di lain sisi, kita juga harus tahu, mengapa seseorang bisa menduakan? Apakah itu adalah tabiatnya? Apakah itu adalah kebiasaannya? Atau hanya sekedar iseng? Kita cek untuk energinya. Jika dia menduakanmu, apa niat diri dia? Oke, ada kartu 8 tongkat, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat di sini, jika dia menduakanmu, ini bukan berarti adalah hubungan-hubungan yang memiliki potensi jangka panjang ya. Siklusnya memang hanya sebentar aja. Karena 8 tongkat itu mengindikasi tentang di awal ketika dia menduakan kamu, dia itu merasa terkoneksi secara komunikasi, merasa dibutuhkan, dan seperti berada di atas angin. Namun ketika ngejalin sebuah hubungan, sama saja, ternyata digantungkan. Seakan-akan sahabat kebahagiaan yang mungkin sudah setia menemani diri dia jenuh sama kamu, dia bosan sama kamu, kemudian dia mencari sebuah pengganti. Tujuannya apa? Untuk diri dia tuh bisa diagungkan di situ. Elemennya adalah api. Once itu adalah elemennya adalah api. Berkaitan dari segi komponen cinta, ketika dia menduakanmu, elemen api yang dominan ini mengindikasi bahwa dia hanya bergairah saja. Komponen cinta kan ada gairah, keintiman, komitmen. Ketika dia memilih mendua, ya gairah yang paling utama bukan di segi keintiman. Kamu yang sudah lama ngejalin hubungan bersama diri dia, keintimannya mungkin sangatlah besar. Tapi jika kamu ngerasa bahwa sepertinya dia kurang ada sebuah gairah atau ketertarikan, atau mungkin juga tidak ada sebuah pergerakan kepadaku, sehingga perilakunya dia itu berbeda. Mengindikasi bahwa orang ini mudah sekali jenuh dan mudah sekali bosan. Namun dia tidak memiliki sebuah kepastian di dalam hubungan kepada siapapun saja, termasuk orang pilihannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Cups. Sahabat kebahagiaan, ketika dia menduakanmu, orang pilihannya dia itu memang sudah kebawa perasaannya. Dan kemudian ngejalan sebuah hubungan sedekat mungkin, seromantis mungkin, seakan-akan dia kembali menjadi muda. Seakan-akan dia itu kayak merasakan ini adalah faseku di mana aku kembali menjadi ABG. Penuh dengan semangat, penuh dengan sisi romantisme. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hati orang pilihannya. Dan paling banyak dia bilang ngakunya itu single, ngakunya duda, ngakunya janda, ngakunya gak ada siapapun. Tapi ngejalin hubungan semacam ini adalah mengindikasi bahwa dia pengen mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia ngejalin sebuah hubungan semacam ini, pilihannya itu sudah kepancut. Udah kepancut banget. Udah kayak ngerasa dicintai oleh diri dia. Dan cintanya memang cinta instan. Cinta sesaat. Dalam artian dia bisa jatuh cinta secepat itu tanpa ada PDKT. Tanpa ada PDKT. Ini indikasinya bahwa dia yang menduakanmu tujuannya memang hanya untuk bermain-main saja. Dan dia yang menduakanmu adalah tipe orang yang takut kesepian, takut tidak mendapatkan keagungan. Makanya dia bisa melakukan semacam ini. Dan dia pandai untuk berkata-kata kepada siapapun yang menjadi target hubungan tersebut. Sehingga orang pilihannya memang menaruh harapan besar. Kemudian terjebak di dalam cinta yang mungkin rumit, bersegi-segi. Nggak tahu seginya berapa. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Sun, sahabat kebahagiaan. Jika dia mendoakanmu, orang ini memang selalu pandai untuk memberikan sebuah angin segar, memberikan sebuah kebahagiaan, pencerahan. Kalau berkaitan dia itu jarang ngabarin kamu, dia itu beda banget sama kamu. Dia kayak ngerasa bahwa kamu sudah tidak bisa memberikan sumber kebahagiaan untuk diri dia, makanya dia mencari pengganti. Dan ketika dia mencari pengganti di situ, ini adalah bentuk energinya dia tuh cuma pengen menyingkirkan rasa sepi di dalam diri dia.
untuk menghibur hatinya. Apakah bahagia dia dengan orang pilihannya? Kevin lihat bahagia. Selama dia ngejalin hubungan 2 bulan, dia bahagia banget, happy banget. Ada ketawa-ketawanya, ada senangnya, yang ngerasa bahwa diri dia kembali menjadi muda. Lalu kemudian mungkin menghilang kepada kamu. Yang ngerasa kamu adalah pasangannya, kamu adalah pacarnya, kamu adalah kekasihnya. Ini adalah bentuk dari seseorang itu memang terkadang akan kembali ke masa kekanak-kanakannya, kurang begitu dewasa. Jika seseorang 1 kali berselingkuh, maka dia bisa berselingkuh. Jika 1 kali dia mencoba, maka akan berkali-kali dia melakukan hal tersebut. Dan Kevin melihat bahwa kalau hubungannya nggak ketahuan sekali, 2 kali, dia akan terus-terusan semacam ini. Apakah ada pertobatan dari diri dia? Nanti kita akan cek untuk energinya seperti apa dan apa kata semesta, bagaimana hubungannya dia dengan orang pilihannya yang telah mendoakan kamu. Selanjutnya ada kartu 8 pedang. Sahabat kebahagiaan, melekat sih. Dia memang kayak ngerasa ya kembali muda, kembali ngerasain diri dia itu kayak dibutuhin banget. Aku masih punya gairah, aku masih punya kekuatan untuk mendapatkan cinta sekehendak hati dia. Dan setelah ngejalan hubungan melekat, orang pilihannya tuh udah melekat sama dia, yang membuat diri dia tuh kayak gak ada space untuk mementingkan atau memikirkan kewajibannya dia. Entah dia ini udah menikah atau enggak, dia kayak udah melekat banget sama gairah pilihannya, sehingga dia melupakan tentang kewajiban tersebut. Ini orang ini sudah kejebak di dalam nafsu ya, sahabat kebahagiaan. Tapi pikirannya dia itu memang gak bisa ngebagi cinta 2 hati. Kalau bahagia mana dia dengan kamu atau dengan pilihannya? Kevin lihat untuk saat ini dia akan bahagia dengan pilihannya, karena kartunya di sini ada kartu The Sun. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Swords. Orang yang didoakan itu juga nggak tahu sih pilihannya, itu nggak tahu kalau statusnya dia itu apa, nggak tahu dan belum tahu. Kalaupun tahu, si pilihannya ini akan tetap kekeh sama dia karena udah ngerasa cinta. Walaupun mungkin ada sebuah pertengkaran, mungkin ada sebuah cekcok, tapi karena dia pandai membuat suasana menjadi hangat kembali, akhirnya terhubung. Karena Two of Cup ini si pilihannya itu udah terlanjur sayang, sehingga pikiran logikanya itu nggak kebuka. Orang kalau udah dikuasai oleh cinta, gairah, hasrat, kemelekatan, keinginan yang kuat, itu udah nggak peduli, dan bahkan empatinya itu bisa hilang. Padahal mungkin sama-sama laki-laki antara kamu dengan pilihannya, atau mungkin juga sama-sama perempuan antara kamu dengan pilihannya dia. Tapi empatinya itu nggak terbuka. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah masuk ke dalam jebakan cinta. Dan Kevin lihat energinya di sini, ini hubungannya nggak bisa bertahan cukup lama. Karena ada kartu 8 pedang, dimana kartu 8 pedang ini mengindikasi banyak sekali tekanan-tekanan, masalah-masalah yang akan datang. Masalahnya itu hubungan-hubungan secara internal, dan akan selalu bermasalah dengan komunikasi. Ini adalah energinya jika dia mendoakanmu. Oke. Alurnya seperti ini, dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, bagaimana alur energinya untuk dia? Dia menyesali gak sih? Dia kepikiran kamu gak sih? Dia merasa bersalah gak sih?
Oke, sahabat kebahagiaan, dia nggak nyeselin sih. Dia akan kekeh dengan keputusannya dia. Yang seakan-akan ini bukan salahku. Dia nyesel nggak sih kayak gini? Kevin lihat jawabannya adalah enggak. Tidak ada energi bahwa diri dia tuh kayak nyesel banget, kayak gimana banget, enggak. Dia akan tetap semacam ini dan tidak akan pernah mau mengakui bahwa dia mendoakanmu. Dia banyak janjinya. Dan bahkan dia bisa ngejalin hubungan dengan pilihannya, juga ngejalin hubungan dengan kamu. Karena dia menikmati di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Knave of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan. 2 kartu Knave di sini mengindikasi bahwa orang ini memang kayak merasa pede banget ya. Knave ini indikasinya itu jiwa muda, sama dengan kartu Page. Page itu di dalam kartu tarot kan memiliki makna tentang seseorang yang memiliki jiwa muda. Ya, dia ngejalin hubungan menduakanmu atau cinta bersegi-segi yang rumit. Dia kayak ngerasa bahwa ya, aku masih muda di sini. Aku masih bisa menikmati apa yang aku suka. Apakah ini adalah bentuk dari egonya dia? Tapi jika ini bukan tema dari sahabat kebahagiaan, tidak usah bagaimana-bagaimana ya. Kalian juga harus paham tentang kalimat judulnya. Jika dia menduakanmu. Harus paham tentang kalimat ini. Tapi kalau mau nonton-nonton aja, silahkan sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah bagian dari alur energi. Jika dia, seseorang yang kamu kenal, ini menduakan kamu. Dan alurnya seperti ini. Dia sama pilihannya, tapi dia masih tetap sama kamu. Dan dia nggak mau kehilangan kamu juga. Ini adalah ego terbesar. Sahabat kebahagiaan, 9 pentacle. Oke, mungkin ini berkaitan karena pentacle ya. Karena uang atau sesuatu hal yang sifatnya adalah manifestasi atau keuntungan. Entah dia yang dimanfaatkan, entah dia yang royal sama seseorang atau mendapatkan keuntungan dari ranah materi. Tapi yang jelas, ketika dia menduakan kamu, sama-sama mendapatkan benefit sih. Benefitnya orang ini kayak ngerasa bangga bahwa dia memang masih disukai. Lalu benefit selanjutnya adalah dia bisa menghilangkan sisi kejenuhannya yang mungkin ngejalin hubungan dengan kamu itu yang rumit gitu-gitu aja. Tidak ada sebuah bahasa kasih. Makanya ya Kevin tuh membahas dari pembacaan Kevin 1 tahun kemarin ya sampai dengan saat ini bahasa kasih di dalam sebuah hubungan, terutama hubungan yang sudah berumah tangga, itu memang penting banget, apalagi hubungan-hubungan yang lama. Bukan hanya mengenal diri dia sebagai pasangan, kekasih, tapi memang harus paham dan harus mengetahui tentang bahasa kasih. Apakah bahasa kasihnya dia? Dan apa bahasa kasih kamu? Kalau misalkan ngejalin hubungan, bahasa kasih itu dilupakan begitu saja, maka untuk bisa memberikan sebuah pelayanan cinta dan untuk bisa mengenal satu sama lain itu jauh, dan itu bisa membuat hubungannya tuh bosan, sahabat kebahagiaan. Kenali bahasa kasih kamu dan kenali bahasa kasihnya dia. Lalu temukan titik temunya di mana. Apa sih bahasa kasih? Bahasa kasih ini adalah ungkapan hati dan perasaan ketika kamu mencintai atau dicintai oleh seseorang dengan sesuatu hal yang membuat kalian tuh nyaman. Ada orang yang bahasa kasihnya itu komunikasi. Ada orang yang bahasa kasihnya itu dengan sentuhan. Ada orang yang bahasa kasihnya dengan pelayanan, quality time, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kalian itu menyikapi itu semua. Dan Kevin lihat orang ini memang sebenarnya kalau berkaitan dari tetap stay sama kamu, dia bisa tetap stay. Karena dia nggak akan ngambil keputusan untuk ninggalin kamu untuk saat ini. Tapi dia hanya bermain-main di dalam sebuah hubungan yang rumit. Fungsinya apa? Karena dia jenuh dengan hubungan ini dengan kamu. Coba introspeksi diri. Jangan hanya menyalahkan dia saja, tapi coba bercermin untuk melihat diri kita sendiri. Jangan ngereok atau istilahnya semua itu kanalnya, semua itu karena salahnya dia. Coba lihat, apakah kamu paham tentang bahasa kasih kalian atau enggak? Karena ketika ngejalan sebuah hubungan yang serius ya, sahabat kebahagiaan, hubungan yang benar-benar sudah berada di fase komitmen, kalian memang sebelumnya sudah mengenal satu sama lain. Dan di tahap itulah kalian mengenal yang namanya bahasa kasih. Tapi kalau misalkan masalahnya itu bergelut-gelut di masalah-masalah yang semacam ini,
diselingkuhi, perselingkuhan, coba bebenah dulu, introspeksi dulu, lihat dan bercermin. Apakah masih bisa diperbaiki? Kartu yang paling ujung di sini adalah 4 tongkat. Masih bisa diperbaiki kok sahabat kebahagiaan. Ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan orang ini udah menjadi candu dan udah menjadi tabiat atau kebiasaannya dia hobi selingkuh, saatnya kamu mengambil sebuah keputusan bahwa diri kamu itu adalah orang yang sangat berarti dan kamu punya value. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu King of Cup. Ih, dia pandai banget bener. Dia pandai kayak ngungkapin kata-kata sehingga orang yang dia pilih itu percaya sama diri dia. King of Cup itu adalah seorang raja atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang pandai menggunakan kata-katanya untuk mendapatkan simpati, terutama dari ranah sisi emosional. Mungkin kamu juga dapat dia atau ketemu sama dia itu karena kata-kata juga. Kata-katanya itu memang menyejukkan, kata-katanya itu memang indah, membuat hatinya itu merasa bahagia. Hati kamu mungkin pernah bahagia dengan apa yang dia lakukan. Kalau perhatian orang ini memang pada dasarnya ketika hubungannya di fase tahap cinta pertama itu memang indah banget, perhatian banget, royal banget, ngasih sesuatu hal yang dibutuhkan, terutama dari perasaan. Dia pandai di situ. Tapi jeleknya adalah mudah bosan dan mudah ngeluh. Ini adalah energinya dia. Lalu yang selanjutnya ada kartu 10 tongkat. Oke, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan pilihannya ya, dia sama pilihannya. Dia yang mendoakan kamu. Sama pilihannya itu, bebannya itu banyak banget dan berat banget ya. Dan bahkan nanti di bulan Agustus tahun 2024, jika dia masih ngejalin hubungan bersegi-segi di sini atau dia mendoakanmu, ini akan mengalami fase di mana masalahnya itu akan berat. Dia nggak bisa memberikan sebuah kepastian, memberikan sebuah komitmen. Pilihannya udah kandung cinta, tapi pilihannya akan mengetahui bahwa dia ini sudah punya kamu. Dan kemudian terjadi sebuah dilema dan juga beban akan datang terus-menerus. Akhirnya apa? Egois. Menjadi silent treatment. Baik kepada pilihannya atau mungkin juga silent treatment kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Kartunya adalah The Fool. Jangan sampai ini adalah si pekok yang aku cintai. Kalau dia adalah si pekok yang aku cintai, aduh, kenapa ya dia nggak bisa berubah? Kenapa dia itu nggak bisa konsisten? Kemarin Kevin baca energinya orang ini tuh udah bagus. Ini kayak gini lagi, tapi ini mudah-mudahan bukan pembacaan untuk si pekok yang aku cintai ya, karena The Fool itu memang identik ke ranah itu. Tapi kalau berkaitan dari jika dia bukanlah si pekok yang aku cintai, ini adalah orang lain yang sahabat kebahagiaan rasa adalah pasangan kamu. Dia ngejalin hubungan semacam ini adalah berkat dari kebodohannya. Yang harusnya dia memperbaiki dari dalam, tapi dia justru ngurusin yang lain dan mengalihkan. Akhirnya ribet sendiri. Simbolnya ada sosok orang, dia membawa bekal di situ, jalan di pinggir Sungai Nil dan kemudian ada buaya yang siap menerkamnya. Mengindikasi bahwa orang ini mungkin buaya ngejalin sebuah hubungan, dan setelah itu apa? Diterkam juga sama buaya. Kalian bisa lihat ya. Kevin lupa nama dewanya apa ya? Dewi Sungai Nil yang berkaitan dari Dewi Buaya. Ini ada simbol buaya. Ini ada simbol buaya. Ya. Buaya darat kecemplung kemakan buaya betina atau sebaliknya. Lalu hubungannya bagaimana? Rumit. Ini adalah alur energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Ace of Pentacle. Pada akhirnya, sahabat kebahagiaan, ini ada pada akhirnya. Pada akhirnya dia akan kembali ke kamu. Kembali ke awal. Ace of Pentacle itu adalah awal. Awal mula. Dia akan kembali ke awal. Balik lagi sama kamu. Ini tergantung sahabat kebahagiaan kamu mau menerima dia kembali atau tidak. Tergantung dari kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Emperor. Oke, tapi dia tidak bisa merubah kebiasaannya, dia semacam ini ya. Dia adalah orang semacam ini. Yang bisa merubah diri dia adalah kesadarannya. Karena orang ini bisa ego banget. Emperor itu memiliki karakter keras kepala, kaku, dan merasa diri dia yang paling benar. Tapi jangan sampai dia NPD ya. Tapi apapun itu juga, kamu adalah
permaisurinya, atau mungkin juga kamu adalah rajanya. Sehingga yang terjadi dalam hubungan semacam ini, dia memilih pilihannya mendua, tidak mendapatkan sebuah manfaat, ujung-ujungnya berantem, nggak bisa memberikan kepastian, baliknya sama kamu. Wing. Ini alur energinya. Tapi kita akan cek untuk pertanyaan standar, apakah dia bisa berubah 100% atau tidak, menyesali atau tidak. Walaupun di sini Kevin lihat dia kayaknya nggak bisa deh, tapi kita cek menggunakan Crystal Ball Oracle. Dia bisa berubah 100% nggak sih? Dia bisa berubah 100% nggak sih? Menyesali dan kembali kepada diri kamu. Jika dia menduakanmu, dia menyesali nggak sih kalau kembali sama kamu? Kalian baca sendiri ya. No, tidak. Oke. Memang orang ini memang perlu mendapatkan sebuah teguran, perlu mendapatkan sebuah konsekuensinya. Kamu itu udah setia sama kebahagiaan, kamu itu udah memberikan banyak hal sama diri dia. Kamu boleh ngampunin dia, maafkan dia, biar kamu hatinya juga tenang. Tapi di lain sisi, kamu juga harus tegas. Jangan sampai dia nggak dapetin pilihannya, berantem di situ, balik lagi sama kamu, tapi dia nggak memperbaiki perilaku dia dan melakukan sebuah pertobatan. Karena ini bisa ngulang lagi, karena di sini kartunya adalah Emperor. Emperor itu kan seenaknya hati ya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, ya udah dia jalani. Dan di sini untuk berubah 100% jawabannya adalah tidak. Kartunya adalah no. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Jika dia mendoakanmu, apa yang perlu sahabat kebahagiaan tahu? Jika alurnya sudah seperti ini, apakah dia akan baik-baikin kamu? Oke, sahabat kebahagiaan, dia akan baik-baikin kamu sih, merayu kamu, karena di kartu 2 skop ini indikasinya ya dia memang akan kembali ke pasangannya, yaitu kamu, atau mungkin juga cinta yang benar-benar dia rasa butuhkan, yaitu kamu. Dia memang akan baik-baikin. Tapi ketika baik-baikin di situ, kamu jangan lengah, karena dia nggak konsisten. Dan angka 2 di sini bisa memiliki makna tentang alternatif. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, 3 hati. Ini udah masuk ke dan terjebak di dalam cinta 3 hati. Three of Heart. Three of Heart di dalam kartu tarot atau di dalam kartu remi itu memiliki makna tentang kesenangan. Kesenangan, selebrasi, penyembuhan, sukacita. Ya, dia melakukan ini semua hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi apakah dia akan memperbaiki hubungan ini dengan kamu? Memperbaiki. Tapi ketika dia memperbaiki, tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan. Harusnya kan disembuhkan, healing bareng, bangun lagi dari awal dan bertobat atau apa. Tapi ada kemungkinan dia bisa melakukan hubungan semacam ini jika kamu bersama dia secara bahasa kasih ini tidak tersampaikan. Ada jikanya ya. Lalu selanjutnya ada kartu 10 Pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan, tapi yang jelas orang ini nggak mau kehilangan keluarga. Jika dia adalah suami atau istri kamu, anak ini akan menjadi sebuah aset yang bisa menyatukan kalian semua. Kartunya di sini adalah Dewa Anubis. Anubis itu mengingatkan tentang kematian. Dia akan berpikir, sampai kapan dia kayak gini, dan ketika terjadi sebuah perpisahan atau apa, kekacauan, apakah asetnya dia, anak-anaknya akan mendukungnya atau tidak? Dia memikirkan hal ini. Jika ternyata bacaan ini adalah untuk pasangan sah kamu,
jika bacaan ini adalah untuk pasangan sah kamu. Yang akan membuat dia kembali itu adalah aset. Karena dia nggak mau kehilangan aset ini. Anak, harta, jabatan, atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, dia akan memilih kepada kamu. Namun ini perlu ada sebuah perbaikan dan kalian kembali mengulangi lagi dari awal, perbaiki. Karena ketika orang sudah selingkuh satu kali, tapi setelah itu tidak ada sebuah perbaikan dan introspeksi, dia bisa ngulangin lagi. Kenapa seperti itu? Karena itu dibawa oleh pengaruh hasrat atau gairah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kenapa dia bisa seperti ini, mendoakanmu? Mungkin orang ini sudah ngerasa bahwa aku sepertinya mencintai orang lain ketimbang kamu. Tapi apapun alasannya dia, karena inilah 10 diamond aset, dia akan bertahan untuk kamu. Walaupun alur energinya di sini nggak adil ya, tapi doakan saja, mudah-mudahan dia yang mungkin mendoakan kamu ini bisa menyadari dan kemudian bisa memperbaiki. Lebih baik diperbaiki, mulai lagi dari awal, mengampuni, dan setelah itu kalau misalkan semesta berkehendak bahwa dia bisa merubah ini semuanya, walaupun di sini jawabannya adalah tidak, tapi kalau ada sebuah harapan dari doa, ya mudah-mudahan Tuhan juga menyentuh hatinya untuk melihat bahwa yang namanya hidup itu bukan tentang cinta doang, tapi tentang tanggung jawab. Apapun yang dia lakukan pasti akan ada karmanya. Kalau misalkan dia mendoakan kamu dan dia sudah melakukan sebuah zina, jangan sampai karma yang akan membalas. Itu adalah alur energinya. Dan kita lihat apa pesan dari semesta menggunakan kartu oracle-nya. Apa pesan dari semesta? Pesan dari semesta. Oke, memang benar ya sahabat kebahagiaan, harapan itu yang akan merubah segalanya menjadi sebuah kebaikan. Jika harapan itu memang doa-doa kamu untuk memperbaiki ini semua dikabulkan untuk hubungan ini, kalian bisa beregenerasi lagi. Kartunya tentang scrap, yaitu tentang regenerasi. Harapan menumbuhkan kehidupan baru untuk menghancurkan luka lama. Jika kamu masih memiliki sebuah harapan untuk bisa memperbaiki ini semua dan harapan kamu disematkan di dalam sebuah doa, maka luka lama kamu terhadap orang ini bisa disembuhkan. Entah dengan cara yang berbeda, entah itu kamu sudah bisa menerima segala sesuatunya, menerima sebuah kenyataan, atau menerima sebuah keputusan kamu, tentunya harapan itu justru akan berbalik ke dalam kebaikan kamu. Yang penting, coba untuk introspeksi dulu aja. Karena Kevin melihat di sini, kalian butuh ekstra kerja keras untuk meregenerasi hubungan ini menjadi yang lebih baik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, informasi. Kartunya tentang hieroglif, tentang informasi. Komunikasi terjalin kedua arah untuk bisa menelaah lebih jauh lagi. Kalian memang perlu berkomunikasi 4 mata, dari mata ke mata, dari hati ke hati. Apa mau dia, apa mau kamu. Jangan melakukan sebuah silent treatment, karena ketika kamu tahu dia mendoakanmu, justru malah silent treatment itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Perlu ada sebuah informasi untuk komunikasi secara langsung agar kamu bisa menelaah lebih lanjut baiknya itu seperti apa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ya sahabat kebahagiaan, hubungan kamu bersama diri dia seperti sebuah labirin. Kartunya The Sun, kalimat oracle-nya adalah labirin. Memang hubungan kamu bersama diri dia adalah rumit. Cinta itu adalah sesuatu hal yang rumit. Jika cintanya itu neko-neko, cinta itu memang sebenarnya harus dinikmati, bukan disesali. Tapi jika
cintanya itu disisipkan untuk bersegi-segi. Artinya kamu memang sedang merumitkan diri sendiri dan kamu akan terjebak di dalam sebuah labirin. Kalimat oracle-nya adalah kehilangan harapan seperti hidup dalam labirin tua yang tak berujung. Munculkan harapan di setiap hidup kamu. Ya. Harapan yang terbaik itu tentunya harus ada sebuah doa, tekad, dan juga afirmasi memberikan sebuah penegasan bahwa kita bisa memperbaiki ini semua. Biarlah waktu yang menjawab. Biarlah Tuhan juga berperan untuk menjaga kekuatan cinta kamu bersama diri Dia. Kalau memang sudah takdirnya bersama. Tapi kalau takdirnya berpisah, apa salahnya menerima segala sesuatunya? Daripada hati yang terus disakiti, hati yang terus tertusuk, namun tidak tahu harus berbuat apa. Maka dari itu, butuh pertemuan, harus diobrolkan langsung. Maunya apa, seperti apa. Kalau cuma silent treatment doang, itu justru akan menambahkan luka batin. Selanjutnya, kalimat oracle-nya. Penghubung, ya sahabat kebahagiaan. Kamu butuh orang ketiga untuk menyatukan atau menghubungkan kamu. Entah itu mertua, entah itu papa kamu, mama kamu, atau orang yang dituakan di situ. Sebagai orang yang bisa menghubungkan di sini. Pada dasarnya kamu dengan dia yang mendoakanmu ini memiliki sebuah koneksi jiwa. Mungkin koneksi jiwa kamu sama diri dia lagi terputus. Karena ada sebuah kejenuhan atau sesuatu hal yang memang membosankan. Maka dari itu kata maaf itu adalah hal yang sangat penting. Kita bersama pasangan kita memang harus ingat untuk mengutarakan kata terima kasih dan maaf. Kedua kata sederhana itu memang kayaknya mudah untuk kita simpan di otak, tapi untuk diutarakan itu susah. Maka belajar yuk untuk saat ini. Belajar untuk bilang terima kasih sayang atau maaf sayang. Untuk bisa menghargai satu sama lain. Dan kamu butuh sosok orang untuk membantu kamu, untuk menyatukan kamu kembali. Dari nasihat-nasihat orang yang lebih tua, kerabat, paman, bibi, tante, orang tua, mertua atau siapa, itu memang butuh dukungan. Tapi kalau dukungannya justru cuma berpihak doang sama si dia dengan alasan gini, lihat dulu orangnya. Harus benar-benar orang yang bijaksana, yang bisa netral untuk menyatukan kalian, bukan berpihak. Karena terkadang memang kita butuh dukungan dari mertua kita atau dari orang tua kita atau dari saudaranya dia. Tapi justru yang didapatkan adalah dia malah mihak yang salah. Dan itu keterlaluan. Makanya butuh orang-orang bijaksana untuk bisa menghubungkan kalian berdua. Kalimat oracle-nya adalah koneksi jiwa menghubungkan ke dalam batin yang menjadi milikmu akan selamanya untukmu. Jika hubungan ini memang sudah diperbaiki dengan banyak cara, tapi jika dia memang bukan milikmu, ya apa salahnya menerima. Tapi kalau memang dia udah milikmu, dia akan kembali kepada diri kamu. Percaya tentang divine timing ini, percaya tentang takdir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, ada kartu kompas tentang sebuah petunjuk. Ikuti firasat sahabat kebahagiaan. Jika firasat kamu, hati kamu, intuisi kamu, panduan jiwa kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu sudah memberikan firasat, sudah memberikan sebuah jawaban untuk kamu, ikuti naluri tersebut. Ikuti naluri tersebut. Karena petunjuk yang paling luar biasa itu datangnya dari hati kamu, dari perasaan kamu. Tidak usah dengar kiri, kanan, atas, bawah, siapapun, tapi dengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Dengan cara berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sembahyang, sholat, atau melakukan apapun untuk meningkatkan spiritual kamu. Pasti kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk. Kalimat oracle-nya adalah firasat mengantarkan ke sebuah gerbang misteri. Tak sadar sesuatu akan menuntunmu. Tak sadar sesuatu akan menuntunmu. Ini adalah panduan jiwa kamu yang akan menuntunmu di dalam sebuah kebenaran, di dalam sebuah petunjuk. Sehingga kamu tidak terus-terusan diperlakukan yang tidak adil seperti diduakan. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari hubungan kamu yang mungkin kasusnya adalah jika dia menduakanmu. Jadi kalian juga harus paham tentang kalimat-kalimatnya ya.
Kalau temanya apa, kalian ikuti aja, baca yang benar-benar dari judulnya. Kalian pahami, karena ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal. Jika ini adalah kisah kamu, jika ini adalah alur cerita kamu, maka energinya seperti ini. Maka berdewasalah, bijaksanalah ketika menonton tayangan YouTube Tarot. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di tangan kalian. Dan Kevin tidak mempermasalahkan entah ini resonate atau tidak. Yang penting bagaimana sahabat kebahagiaan bisa mendengar petunjuk dari jiwa kamu, petunjuk dari suara hati kamu, petunjuk dari intuisi kamu. Karena kita juga punya kemampuan-kemampuan untuk bisa mendengarkan petunjuk-petunjuk itu dari dalam diri kita. Ketika kita berada di kondisi power, ketika kita berada di kondisi kesadaran yang tinggi, pasti akan mendapatkan itu. Oke. Untuk zodiaknya, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita? Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek untuk energi zodiaknya, bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita cek bersama-sama. Zodiak yang pertama ada Taurus. Selanjutnya di sini ada Scorpio. Ada Aries. Ada Libra, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, dan yang terakhir Gemini. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial namanya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisial nama. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf K, lalu di sini ada huruf X, ada huruf Y, ada huruf J, ada huruf Q, lalu di sini ada huruf S. Selanjutnya di sini ada huruf T, lalu di sini ada huruf E, ada huruf P, ada huruf D, lalu di sini ada huruf V untuk Viera, selanjutnya ada huruf Z untuk Zero, ada huruf C untuk Charles, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, dan yang terakhir di sini ada huruf M untuk Mama. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Untuk tema kita hari ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar gak ketinggalan informasi, kalian tekan tombol notifikasinya ya, biar gak ketinggalan informasi-informasi atau bacaan-bacaan berikutnya. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye, Matai Masyo.